Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui firman Tuhan juga kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, bahkan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala rahmat dan anugerah Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan, atas segala berkat-berkat Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan juga pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan kembali firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 24, ayat yang ke-16. Saya bacakan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita belajar dari apa yang dikatakan firman Tuhan ini, menjaga hati nurani kita dan hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau di hadapan Tuhan, saya kira setiap kita tidak bisa memungkirinya. Jadi artinya kita berusaha untuk hidup benar, bukan hanya hidup baik ya. Di hadapan Tuhan kita berusaha hati kita ini terbuka di hadapannya, karena memang kita nggak bisa menutupi apapun isi hati kita. Karena itu orang berusaha untuk memiliki atau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Ya, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan tentunya itu. Nah, jadi orang datang kepada Tuhan baik dalam doa atau pada waktu beribadah, tentunya mereka berusaha hidup sebaik-baiknya gitu kan di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita di hadapan manusia? Jangan sampai pada waktu kita memuji Tuhan, wah begitu rohani. Ya, pada waktu kita beribadah kelihatannya orang ini orang beriman. Tetapi setelah keluar dari tempat ibadah, setelah kembali ke masyarakat, bagaimana? Apakah kita juga tetap menjaga hal itu? Artinya, jangan sampai berbeda. Waktu beribadah kelihatan kudus, ketika keluar dari rumah ibadah, kembali ke keluarganya atau masyarakat, wah mulai kata-katanya berbeda. Oh, pujiannya begitu indah. Sampai di rumah, kata-kata kotor, makian dan sebagainya. Jangan sampai demikian. Tetap jaga hati nurani kita. Tetap murni, baik di hadapan Tuhan ataupun manusia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau sedang beribadah itu Tuhan memperhatikan hati kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menjaga kemurnian hati. Terus setelah di luar itu ya sudahlah. Tuhan kan gak lihat hati kita, siapa bilang? Tuhan senantiasa melihat kita, bukan hanya pas beribadah, bukan hanya pas engkau memuji Tuhan, bukan hanya ketika kita berdoa, kata-katanya indah sungguh, kau luar biasa Tuhan, kau gini-gini, ya indah sekali. Bagaimana ketika menghadapi dunia nyata? Ketika mendapati, ada realita dalam hidupnya, ada masalah-masalah, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, berhadapan dengan orang-orang yang bikin kita jengkel. Apakah kita tetap bisa bersikap haleluya? Apakah kita tetap bisa puji Tuhan ketika mendapati kenyataan bahwa apa yang kita harapkan tidak tercapai, atau bahkan seringkali ekspektasi kita itu luar biasa tapi kenyataannya tidak demikian? Apakah kita tetap bisa mengatakan Tuhan, Engkau tetap baik? Ya, jaga hati kita.
Jaga kemurnian hati kita. Ingat, Tuhan tidak hanya memandang kita ketika kita beribadah, ketika kita sembahyang, ketika kita memuji Tuhan, ketika sedang merenungkan firman Tuhan, ketika sedang berdoa. Ya, memang betul pada waktu itu Tuhan pasti memperhatikan. Tetapi jangan lupa, ketika engkau sedang di pasar, ketika engkau sedang di sawah bagi yang petani, ketika engkau sedang ketemu dengan orang yang melukai hatimu, ketika engkau berjumpa dengan orang-orang yang mengecewakan engkau, Tuhan pun tetap memandang hati kita. Ya, karena itu tetaplah memiliki sikap hati yang sama. Ya, kemurnian hati ini harus kita jaga bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Karena Tuhan senantiasa memandang hati kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, memang tidak mudah. Ya, jadi ada yang mengatakan ngomong gampang, prakteknya gitu. Nah, itulah makanya saya mengajak kita, ya, kita semua untuk senantiasa minta pimpinan Tuhan. Ya, kalau kita menghadapi kenyataan tidak seperti yang diharapkan, tetaplah pandang Tuhan. Ketika engkau berhadapan dengan orang yang mungkin membenci engkau atau orang yang mengecewakan engkau, ingatlah ada Tuhan yang juga memperhatikan hatimu, memperhatikan engkau pada saat itu. Pada saat engkau marah, ingatlah bahwa ada Tuhan yang juga tetap memperhatikan dan melihat hatimu. Makanya Alkitab juga mengatakan kalau engkau marah jangan sampai berbuat dosa. Karena Tuhan tahu, Tuhan tetap memandang itu. Karena itu, ayo kita sama-sama tetap memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Jadi pribadi yang konsisten, pribadi-pribadi yang tidak berubah di gereja, di rumah, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang tidak berubah, yang tetap sama. Ya, jadi tetap menjaga kemurnian hati. Ya, karena Tuhan memandang hati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya menjaga kemurnian hati. Bukan hanya di hadapan-Mu Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Artinya dimanapun kami berada, kapanpun, dengan berhadapan dengan siapapun, Tuhan, biarlah kami jadi orang-orang yang tetap memiliki kemurnian hati. Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar di hadapan-Mu. Sehingga Engkau berkenan atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami belum bisa melakukan ini. Kadang-kadang kami terlihat beriman, terlihat begitu rohani ketika kami di gereja, ketika kami beribadah dan berdoa. Tetapi dalam kehidupan nyata kadang-kadang kami masih belum bisa menguasai diri. Ampuni kami dan tolong kami Roh Kudus supaya kami bisa melakukan ini. Kami memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan dan manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.